Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mama Novi Channel. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki halal yang melimpah. Amin. Nah, ini aku mau bikin kolak labu kuning. Bahannya simple tapi enak, cocok untuk teman kumpul-kumpul, teman saat hujan, teman kumpul-kumpul bersama teman dan keluarga. Oke, mari kita bikin kolak labu kuning. Bahan yang aku gunakan yaitu labu atau walo, beberapa lembar daun pandan, santan, gula, garam, dan vanili. Oke, mari kita memulai bikin kolak. Pertama-tama didihkan air untuk merebus waluhnya. Setelah air mendidih, kita masukkan labu atau waluhnya beserta daun pandan. Ini tanganku sudah bersih ya, sudah cuci tangan. Oke, kita masukkan semua. Nanti kalau sudah matang kita makan kolaknya bareng-bareng. Oke. Nah, ini kita rebus walu atau labunya sampai empuk. Oke, kita tutup dulu pancinya. Kita tunggu sampai walunya empuk. Walunya sudah empuk dan matang. Kita masukkan gula pasir. Ini tak masukkan semua, nanti tak icip dulu. Soalnya aku tidak suka yang terlalu manis. Santannya dimasukkan sekalian juga tidak apa-apa, karena ini sudah matang. Labu kuningnya sudah matang. Jadi santannya kita masukkan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mantap. Nah, ini jangan lupa ditambahkan garam ya, supaya rasanya seimbang. Jadi manis ada asinnya. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan vanili bubuk supaya harum. Saya tuang ke sini dulu supaya tidak kebanyakan. Oke. Segini saja cukup vanili. Oke, lalu kita aduk. Nah, ini sudah matang, sudah saya tes rasa, manis gurihnya sudah pas. Oke, kolak walu sudah siap, kolak labu kuning sudah siap. Oke. Alhamdulillah kolaknya sudah matang. Nah, ini nanti kita makan sama-sama sama tetangga terdekat. Oke.
untuk membuat kering tempe, yaitu ini tempe 2 papan yang sudah saya iris tipis. Sebentar lagi saya goreng. Kacang tanah ini juga nanti digoreng, dan bumbu halusnya bawang merah, bawang putih. Lengkuas cukup digeprek, ada cabai merah diiris serong, kemudian daun jeruk, dan ada gula merah. Oke, mari masak kering tempe. Panaskan minyak dalam wajan untuk menggoreng tempe. Goreng tempe hingga kering. Bismillah. Menggorengnya harus betul-betul kering supaya tahan lama dan tidak melempem. Kuncinya membuat kering tempe itu yaitu saat menggoreng tempenya. Kalau menggoreng tempenya bagus, betul-betul kering, insya Allah nanti tahan lama, tetap renyah. Nah, ini sudah paling kelihatan ya teman-teman, kalau memang tempenya sudah betul-betul kering. Kita angkat. Nah, ini sudah kering sempurna, diangkat. Ini tempe gorengan terakhir juga sudah matang dan aku angkat. Setelah semua tempe telah digoreng, sekarang aku mau menggoreng kacang tanah. Goreng kacang tanah hingga matang. Jangan lupa dikoseng-koseng supaya tidak gosong. Nah, ini kacang tanah sudah matang dan aku angkat. Kemudian aku tiriskan. Nah, setelah kacang tanah ini aku mau menggoreng cabai merah iris. Cabai merah iris aku goreng supaya warnanya tambah cantik dan kering sehingga bisa tahan lama. Menggoreng cabai merah besar. Setelah cabai merah dirasa sudah matang, angkat dari penggorengan. Dan jangan lupa tiriskan juga. Nah, kemudian setelah cabai merah ditiriskan, aku akan tumis bumbu halus, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ini tadi aku chopper. Nah, tumis bawang merah, bawang putih. Jangan lupa masukkan lengkuas geprek dan daun jeruk yang sudah diiris halus. Nah, setelah itu kita koseng-koseng bumbu hingga matang. Dan ini baunya sangat-sangat sedap. Perpaduan antara bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun jeruk. Nah, setelah dirasa bumbu sudah matang, kemudian kita masukkan gula merah. Nah, ini tadi gula merahnya harusnya diiris tipis-tipis atau disisir ya. Nah, tadi akunya yang lupa. Jadi pas bumbu matang baru keinget. Ya wis lah, tak masukkan gini aja, nanti pasti juga akan meleleh gulanya. Aku tambahkan air supaya gula merahnya cepat meleleh. Nah, ini aku aduk-aduk. Jangan lupa tambahkan seasoning, yaitu garam. Tidak lupa ditambah gula pasir. Oke, dan tambahkan sedikit penyedap rasa. Nah, supaya rasanya lebih mantap. Kemudian diaduk-aduk dan jangan lupa tambahkan air asam jawa. Ya, maaf tadi di depan
tak sebut asam jawa. Sebenarnya memakai air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk bumbunya. Setelah bumbu merata dan tes rasa. Nah, setelah mantap, sudah cocok rasanya, sudah pas, masukkan gorengan cabai merah. Nah, kita campur gorengan cabai merah dengan bumbu. Nah, dirasa bumbunya sudah mantap dan sudah menyusut ya, agak ngeset. Kita masukkan tempe dan kacang tanah goreng barengan secara bersamaan. Nah, kemudian kita ratakan, kita campur-campur antara bumbu dengan tempe goreng dan kacang tanah goreng. Nah, kita aduk-aduk, kita campur. Ini posisi api kompor kecil saja supaya tidak gosong. Kita aduk-aduk terus sampai bumbu merata tercampur dengan tempe dan kacang tanah. Nah, ini nanti kalau sudah dingin pasti renyah. Mantap, sudah saya icip, rasanya mantap sekali. Oke, sudah selesai dan matikan kompor. Sip, cocok, sudah selesai. Ini sudah dingin. Nah, dan hasilnya bagus. Hasilnya bagus, sangat kering sekali. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba ya. Sangat kering sekali, enak, gurih, manis, tidak pedas. Oke. Akan aku kemas Dalam toples. Diusahakan toplesnya ini kering, bersih dan kering supaya tahan lama. Ini mau saya kasih buat temanku yang mau berangkat haji. Semoga bisa bermanfaat ya. Karena kan kalau di daerah Mekah sana makanannya tidak seperti di Indonesia. Karena di Mekah sana dengar-dengar makanannya rasanya hambar, tidak pedas, tidak asin, tidak manis. Jadi saya bekali ini, temanku tak bekali ini, semoga suka. Karena ini kan tahan lama. Nah, tak bekali satu toples. Nah, ini sisanya tak masukkan toples juga. Bisa untuk lauk dan cemilan. Biasanya tak kasih kentang, tapi ini tadi lupa beli kentang, jadi tidak pakai kentang. 2 papan tempe aku beli tadi, harganya 10.000. Satu papannya 5.000. Aku beli 2. Oke, sekian dulu video dari aku. Itu tadi kegiatanku hari ini, membuat kolak dan kering tempe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.